Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, tidak ada kata yang paling indah diucapkan pada saat ini kecuali ucapan hamdalah, tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa berjumpa di channel Sahabat At-Taubah ini. Yang akan disampaikan berkaitan dengan masalah mawaris atau waris. Tapi sebelumnya perlu diyakini oleh sahabat bahwa berkaitan dengan masalah waris, kaitannya dengan orang yang meninggal dunia. Orang apabila meninggal dunia dianggap itu adalah musibah, sehingga selalu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang meninggal punya Allah. Harta atau semua yang ditinggalkan oleh yang mati, itu hakikatnya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak di antara umat Islam, masyarakat yang mengaku itu punya ahli warisnya, padahal hakikatnya itu kepunyaan Allah dan kembali kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bagaimana caranya supaya yang ditinggal oleh orang yang mati itu penuh dengan barokah. Maka diatur pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cara pembagiannya. Kalau bukan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, mungkin bisa saja caranya baik, tapi barokahnya yang perlu kita perhatikan. Sehingga banyak di antara kita, sahabat, di mana mereka membagi-bagikan harta warisnya dengan cara mengikuti adat, mengikuti kebiasaan, mengikuti terutama hawa nafsunya, maka akibatnya harta itu seolah-olah tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang waris, maka pada mukadimah kali ini saya tekankan bahwa yakini bahwa orang yang meninggal punya Allah, ahli waris yang ditinggalnya pun punya Allah, harta yang ditinggal oleh yang mati itu pun punya Allah. Maka kembali semuanya kepada Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita seolah-olah bukan punya Allah. Padahal semua yang di langit, di bumi itu semuanya punya Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar.
Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh karena itu Allah menurunkan aturannya, ketentuannya berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah supaya apa yang ada di langit dan di bumi bermanfaat buat makhluknya. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berkaitan dengan waris. Walaupun memang di kita di Indonesia itu waris itu ada 3 macam. Ada waris secara Islam, ada waris secara adat, ada juga waris secara, ada istilah waris tertulis, yaitu waris pemerintahan. Memang kalau diteliti ya hampir sama-sama saja. Cuman ikhwatu iman, sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang di mana mereka tidak mau menggunakan cara secara Islam. Akhirnya dalam salah satu hadis yang dinyatakan hadisnya dhaif, bahwa ilmu waris atau ilmu faraid itu adalah ilmu yang akan cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dilupakan oleh manusia. Kenapa? Jarang dipakai. Yang dipakai adalah mayoritas adat. Ada kalau yang sudah tidak sanggup dengan cara adat, dengan cara Islam, baru secara pemerintahan sampai habis hartanya. Gara-gara menggunakan cara misalkan yang harus menggunakan modal. Tapi kalau secara Islam, yang penting semuanya legowo, semuanya ikhlas, ridho, dan yakini kalau namanya punya Allah bukan punya kita, maka kita otomatis akan mengikuti aturan yang ada. Sehingga insya Allah warisnya itu akan penuh dengan barokah. Apa sih yang berkaitan dengan barokah? Yang dikatakan harta penuh barokah itu subutul khairi ilahi pil mal, yaitu adanya tetapnya kebaikan Allah dalam harta tersebut. Harta bisa ada kebaikan kalau digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di waktu Rasulullah diutus, iblis itu lapor kepada komandannya bahwa Muhammad sudah diutus. Banyak yang ikut kepada agama Muhammad. Kemudian Raja Iblis bertanya, apakah umat Muhammad masih senang terhadap harta? Jawab, masih. Gampang. Kalau memang umat Muhammad masih senang terhadap harta, kita rayu, kita goda mereka dengan cara apa? Satu, cara mendapatkan hartanya bukan dengan cara yang baik. Dan cara memanfaatkannya pun bukan dengan cara yang baik. Itulah yang akan digoda oleh setan, termasuk dalam masalah pembagian waris. Digoda oleh setan supaya caranya tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya barokah dari harta waris itu hilang karena caranya bukan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya akan mencoba membahas berkaitan dengan masalah waris. Dari mulai makna waris itu apa, kemudian ilmu yang mempelajari ilmu waris itu adalah ilmu apa, dan andai kata ada hal yang kurang, maka insya Allah kami perbaiki dan insya Allah kami gali kembali. Termasuk barangkali di antara sahabat yang punya masalah berkaitan dengan masalah waris, insya Allah
kami ingin mencoba untuk mencari solusinya. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai mukadimah supaya di waktu membahas masalah waris mendapatkan ridho dari Allah, dan juga orang yang mendapatkan harta waris sedikit atau banyak, dia menerima rela ridho atas ketentuan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu au kathur nasibam maprudo. Yang artinya bagi laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan oleh kerabatnya, dan bagi perempuan pun dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Itu merupakan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai dasar, surat An-Nisa ayat 7 tadi, bahwa pembagian waris nanti itu ada yang dapat sedikit, ada juga yang dapat banyak, ada juga yang tidak kebagian sama sekali. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau sudah memahami dasarnya yang tadi saya sampaikan, insya Allah akan menerima. Yang penting ada barokahnya, ada manfaatnya. Toh kalau kita mati tetap harta itu yang kita dapat itu tidak akan dibawa oleh kita semua. Dan sebagai penguat sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini ada 3 teman. Satu, teman kita itu adalah keluarga. Yang kedua, teman kita itu adalah harta kekayaan. Yang ketiga, teman kita itu adalah agama. Mayoritas terhadap keluarga dan terhadap harta mereka perhatiannya full. Mereka perhatiannya bisa dikatakan 100%. Tapi terhadap agama kadang-kadang disepelekan, dinomor 2-kan, kadang-kadang dinomor 3-kan, kadang-kadang dinomor 10-kan. Itu berkaitan dengan agama. Tapi kalau keluarga, harta, mereka dinomor 1-kan. Tapi kalau kembali kepada Allah, melalui dengan kematian sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, yang akan menolong dan membantu kita itu agama yang disepelekan oleh kita semua. Sebagai gambaran, di waktu kita mati itu mau minta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada keluarga yang di dunia ini dinomor 1-kan. Yuk antar mau menghadapi pengadilan Allah. Kemudian setelah dia bilang, aduh saya gak sanggup, saya belum pernah menghadapi pengadilan Allah, saya hanya bisa mengantar ke gerbang pengadilan Allah nanti. Begitu juga datang kepada sahabat yang kedua, harta yang diutamakan demi harta. Walaupun melanggar dalam pembagian waris, yang penting dapat banyak. Nanti kalau kembali kepada Allah diminta tolong supaya bisa mengawal dan ngantar di pengadilan Allah, maka dia juga akan menjawab, aku tidak bisa, aku hanya sampai mengantar ke gerbang pengadilan Allah. Baru datang kepada yang ketiga yang kita sepelekan, yang di dunia oleh kita di nomor 2-kan, di nomor 3-kan, bahkan di nomor 10-kan. Datang minta tolong, saya mau menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Agama menjawab, siap, saya akan mengawal dan mengantar Anda di pengadilan akhirat. Oleh karena itu, sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar ini hati-hati dengan masalah harta. Kenapa? Harta tidak bisa dibawa kalau kita tidak bisa menggunakannya dan tidak bisa memanfaatkannya dengan secara syar'i, secara apa yang sesuai dengan ketentuan Allah, justru bukannya menolong kita kelak di akhirat, justru akan mencelakakan kita di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai muqaddimah dalam pembahasan masalah waris ke depan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, sehingga kita tidak terjerumus gara-gara harta warisan, sehingga kita tidak celaka gara-gara harta warisan, justru malah sebaliknya kita mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali dalam muqaddimah. Insyaallah nanti dilanjut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, aqulu qauli hada wastaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.